Mbak Tasya, ini menggunakan sprindik umum. Ya, ini pertanyaannya mengapa menggunakan sprindik umum. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami, beberapa peran dari beberapa pihak, sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya, seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah, itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya. Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Karena alasannya minta itu, bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus. Nah, kalau alasannya itu ya, tapi kalau dikembalikan ke undang-undang, ya tadi, haji khususnya tetap dapat, tapi jumlahnya hanya 1.600 kuota gitu, tidak menjadi 10.000 kuota, seperti itu. Ditanyakan juga oleh Mbak Tasya, kerugian negaranya berapa, ini sekalian juga nanti menjawab yang Mas Abir. Kerugian negaranya masih sedang dihitung, ya, penghitungannya dari jumlah tadi yang seharusnya menjadi kuota reguler kemudian menjadi kuota khusus, itu hasil komunikasi dengan pihak BPK, ya. Jadi kita menghitungan tadi. Ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Mas Abir, yang menghitung kami koordinasi dan komunikasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Betul, dengan menggunakan pasal 2, pasal 3 ada unsur kerugian negaranya yang harus kita atau harus penyidik buktikan. Kemudian nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini. Yang diuntungkan adalah tadi menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Di sini diri sendirinya adalah
orang-orang yang mendapat aliran dana. Aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, ya oknum pihak pemerintah atau Departemen Agama, Kementerian Agama, yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah itu akan menjadi objek untuk kita minta pertanggungjawaban supaya dikembalikan, ya seperti itu. Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut. Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya yang ada kan hanya 1.600, berarti 8.400-nya itu menjadi ilegal, artinya tidak boleh dijadikan kuota khusus. Nah itu pembagiannya itu kemana saja gitu, ke travel mana saja, nah atau asosiasi travel mana saja. Nah dari sana hasil kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPK, itulah yang akan kita kejar. Kemudian terkait dengan pansus, ini informasi kami juga pernah mendengar dan ini akan kami tentunya kami dalami ya. Kami dalami terkait dengan masalah pansus ini karena waktu itu kan ada pansus di DPR RI terkait masalah kuota haji ini. Nah nanti dinamika terkait dengan adanya upaya untuk memberikan sesuatu dan lain-lain itu menjadi concern kami untuk diperdalam. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Paul, ini pemanggilan saudara YCK, kemudian juga Menteri pada saat ini dan dari BPH ya, dan penyelenggara haji kapan? Terbitnya sprindik ini kemarin ya, ini sekaligus juga menjawab yang Mbak Tasa tadi kelewat. Jadi tentunya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Karena kalau panggilan yang kemarin hari Kamis itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, nanti setelah ini naik, nanti akan yang bersangkutan ini akan dipanggil kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.